gue salut banget sama Commanders. Iya. Commanders kemarin tanpa ada ekspektasi apa-apa mereka masuk NFC Championship. Mereka ngelawan Eagles yang ya oke lah, Eagles memang di atas mereka banget waktu NFC Championship kemarin. Tapi mereka punya quarterback yang bisa dibilang ceilingnya tinggi banget. Jayden Daniels. Jayden Daniels is a real deal. Dan sekarang mereka udah punya WR bagus di Terry McLaurin. Mereka nambah wide receiver lagi. Pro Bowl, All Pro, Deebo Samuel. Dan mereka baru aja nge-trade pemain dari tim gue. Nah itu dari Texas. Selamat datang kembali ke podcast NFL teman-teman. Ini untuk mengawali podcast ini, ternyata pemain idola saya pindah ke Seahawks nih. Iya. Ya, bagaimana dia dengan Sam Darnold nih main nih sama Cooper Kupp. Jadi Cooper Kupp kemarin dirilis sama Rams, terus desain sama Seahawks. Menurut gua buat ngegantiin DK Metcalf sama Tyler Lockett yang udah pergi udah pergi dari Seahawks. Menurut gue lumayan sih, ya asal Cooper Kupp masih sehat ya. Misalnya kan Cooper Kupp semenjak yang 2021 yang Triple Crown dia mainnya nggak pernah full, nggak pernah full season. Udah gitu kemarin 2 tahun yang lalu dapat ini bukan Aqua, ya kan? Jadi ya ibaratnya nih si Cooper Kupp mudik karena dia kuliahnya di Eastern Washington. Emang gitu ya? Iya, dia mudik. Iya, kan sesuai dengan ini ya, sebentar lagi kan mudik. Iya, yang lebaran kita yang mudik Cooper Kupp dulu. Oh gitu, dia tuh pulang kampung tuh ya. Karena dari Washington. Dia lahir di Washington juga. Jadi menurut gue dengan QB-nya Darnold kayaknya sih Kupp ini sebenarnya sih tetap target nomor 1-nya si Jackson Smith-Njigba ya. Si Cooper Kupp ini bakal jadi supportnya gitu. Jadi menurut gue ya kayaknya sih performanya nggak sebagus zaman dia di Rams, tapi bisa mensupport gitu kalau misalnya Jackson Smith-Njigbanya dijagain. Jadi bintangnya juga di situ. Nah, iya betul. Iya. Kita tuh mah tinggal kalau kata komen-komen netizen, ya silakan ambil Cooper Kupp, lihat aja 10 pertandingan habis itu nggak main lagi. Nah, itu makanya sayangnya gitu. Iya, sayang banget. Iya tapi memang kemarin itu ada beberapa, gue lupa sih postingan yang mana ya. Tapi intinya si Hawk dapat Sam Darnold itu, dia sebenarnya itu kalau di CBS gue lupa, kayaknya postingan CBS sih, dia dapatnya poinnya B+. B+ tuh untuk transfer itu. Tapi yang paling jelek yang D+ itu 49ers. Karena kehilangan semuanya ya itu kayaknya bener, ya. Itu benar. Karena 49ers sepas banyak banget pemain-pemain yang bisa dibilang ada beberapa yang inti sih. Iya. Ya cuman ya gimana ya, gue juga bingung kenapa 49ers tiba-tiba kenapa ya? Iya. Ini ada Oka teman-teman nah, kita. Baru lagi. Dia Texans ya. Texans. Iya. Oke, boleh. Kenapa itu ini 49ers nih ngelepas banyak nih Kak? Mungkin ini pertama-tama dia karena musim lalu juga banyak cedera juga pemain-pemain intinya ya. Pemain-pemain intinya terutama di defense. Dan mereka juga beberapa musim terakhir emang banyak invest di pemain-pemain yang bisa dibilang udah jadi tulang punggung nih buat tim-timnya, buat tim 49ers kemarin, terutama pas yang Super Bowl lawan Chiefs kan. Iya. Nah, faktornya itu mungkin karena mereka udah mulai rentan cedera, salah satunya kayak Deebo Samuel yang baru di trade ya kemarin ya. Di trade ke Commanders. Commanders. Dan juga beberapa pemain intinya yang cedera, salah satu cornerback yang pernah kita omongin dulu, Talanoa Hufanga. Iya, safety-nya Talanoa Hufanga. Dan sempat ada juga postingan kalau pemain yang jadi free agents dari 49ers yang desain oleh tim NFL lain itu kayak mecahin rekor jumlah nilai kontrak untuk semua pemainnya loh. Jadi emang pemain-pemainnya 49ers emang banyak yang diincar gitu. Jadi dan 49ers juga udah waktunya untuk bayar Brock Purdy sekarang. Nah itu kayak gue bilang di episode sebelumnya, karena nih harus bayar Brock Purdy. Jadi nggak tahu nih apa 49ers mau bayar 50 juta per tahun apa gimana. Mungkin ada penyesalan mereka bayar Brandon Ayuk ya. Nah itu karena karena kan kalau nggak salah tahun yang lalu Brandon Ayuk itu kontraknya 4 tahun.
kemarin baru jalan 1 tahun udah cedera. Udah cederanya out for season lagi dan mainnya juga pas sebelum cedera mengecewakan banget. Yeah. Padahal sebenarnya harusnya dia ini backup bukan backup jatuhnya ya. Dia tuh weapon penting ya sebenarnya. Kalau dia sehat aja. Tapi emang sebelum cedera juga kan mainnya kurang kan, mengecewakan kan. Nah, sebelum cedera pas musim kemarin mengecewakan. Cuman sebelumnya 2 tahun sebelumnya bagus. Ya, nah, ya. cuman kan ya gitu kan namanya juga pemain yang kontraknya mau habis terus mainnya bagus ya. Gue kan mainnya bagus, gue berhak dapat kontrak gede dong. Nah, gitu. Ternyata Zong. Aduh gitu. sayang banget ya. Tapi memang ini si 49ers tuh di plus. Pokoknya saking jeleknya dia. Gue lupa yang A itu apa ya kemarin ya. Gue lupa. Vikings. Commanders mungkin deh. Antara Commanders, Vikings. Tapi karena ada Cooper Cup nih Seahawks nih masuk ke B+ juga tuh untuk perpindahan ini gitu. Cuma dengar-dengar itu Wilson udah latihan di New York sama latihan di itu tuh. Sempat terbang ke New York ya kan, sama ke Cleveland. Iya, dia ini doang dia ke Cleveland sama New York Giants buat ini doang kayak berkunjung lah, silaturahmi dulu, ngobrol-ngobrol kayak gimana nih gitu kan. Ya, buat nambah post Instagram mungkin kali ya. Gitu. Cuman aneh banget. Ya makanya nih sebenarnya yang di NFL tuh yang orang pada nunggu nih orang nih juga lama banget ngabarinnya nih. Rodgers nih mau kemana gitu. Karena tadi ada info terbaru kan Vikings ternyata kan tadinya kan sempat rumor paling kencengnya Vikings mau coba ngejar Rodgers biar Rodgers ngikutin ini kan senior sebelumnya tuh Brett Favre kan yang dari Packers ke Jets ke Vikings. Ini kan biar Rodgers juga kan Rodgers udah ke Jets tinggal ke Vikings aja biar nyamain kan. Cuman ternyata kata Viking ini kita nggak ngejar Rodgers. Mereka jadinya lebih percaya sama QB yang tahun kemarin diambil di first round tapi cedera out for season. Nah, tahun ini kemungkinan bakal jadi full starter JJ McCarthy. Nah, sekarang pilihannya Rodgers nih antara Steelers atau Giants. Nah, makanya nih jadi sebenarnya nih ya berita ras nih agak nggak kelihatan ya karena Rodgers nunggu Rodgers ini. Yang A juga nih dapat poin A dari CBS adalah Jets. Karena Jets itu bikin pemain Ohio State reunian. Iya. Jadi New York ini lagi ada tradisi menyatukan beberapa reunian college gitu. Kayak New York Knicks juga kan menyatukan Villanova. Ya si siapa Jalen Brunson, George Hart sama Michael Bridges kan. Nah kalau si Jets itu mau mempersatukan Justin Fields, Garrett Wilson, Jeremy Ruckert sama Josh Myers. Nah iya. Makanya dia dapat A juga tuh dari CBS tuh untuk perpindahan ini. Iya karena juga setelah Jets lepasin Rodgers ya udah mereka cari QB data Justin Fields lagi available ya udah. Padahal gue pengen ke Steelers. Stay di Steelers cuman sayang ya gitu ya. Tapi memang itu sih kalau lu pribadi gue belum nanyain lu juga karena lu baru datang episode ini kan. Kalau lu yang trade yang perpindahan pemain dan trade yang paling bersinar menurut lu apa di luar grade-nya CBS? Di luar grade-nya CBS. Vikings juga. Untuk yang off season ini ya. Yang off season yang sekarang per kita tag ini ya. Kan belum ada perpindahan lagi nih sekarang nih. Gue melihat satu tim yang kelihatan banget improve. Gue mungkin gak akan in spesifik untuk satu player tapi untuk satu tim gue. Iya. Gue salut banget sama Commanders. Commanders kemarin tanpa ada ekspektasi apa-apa mereka masuk NFC Championship. Mereka ngelawan Eagles ya oke lah Eagles memang di atas mereka banget waktu NFC Championship kemarin. Tapi mereka punya quarterback yang bisa dibilang ceilingnya tinggi banget. Nah, Jaden Daniels. Jaden Daniels is a real deal. Dan sekarang mereka udah punya WR bagus di Terry McLaurin. Mereka nambah wide receiver lagi. Pro Bowl, All Pro, Deebo Samuel. Dan mereka baru aja nge-trade pemain dari tim gue. Nah itu dari Texas. Ya menurut gue juga itu dia pemainnya juga masih menurut gue masih bagus sih ya. Is a decent player. Jadi mereka baru aja nge-trade for Laramie Tunsil. Laramie Tunsil posisinya adalah offensive tackle. Dan dia adalah salah satu punggawa penting dari offensive line dari Texans. Dan mereka nge-trade I think mereka nge-trade buat second round pick dan beberapa round day 2, day 3 pick dari NFL draft. Jadi secara garis besar itu mereka udah terlihat banget nih serius banget untuk ngebangun building around Jaden Daniels. Iya. Jadi NFC East gua rasa ini mereka sekarang udah jadi
unggulan lah untuk selain Eagles untuk menang NFC East. Ya ada Commander nih bisa berpotensi besar. Itu juga gue omongin sama Fadil waktu dia datangin Debo. Gue pas di situ gue bilang wah ini jadi contender serius sih begitu ada Debo sih gitu. Maksudnya secara ofensif OL-nya keren-keren semua kan sekarang jadinya Commander kan. Iya lumayan. Lumayan untuk dia jadi contender musim depan ya. Gitu. Oh kalau lu berarti dari lu Commander tuh ya. Commander tuh emang kayaknya A atau B juga tinggi sih memang gara-gara Debo datang masuk itu sih. Cuma Jets itu jadi pantas untuk kita pantau musim depan sih kalau dia menyatu. Gua kaget sih begitu menyatukan berarti kan New York tradisinya lagi gitu kan menyatukan kita reuniin aja nih yang bagus-bagus di college nih kan kalau Jalen Brunson gitu kan juara tuh waktu di college kan Mark Madness kan. Kita kumpulin aja dan ternyata bener kan secara New York Knicks tahun ini jadi bagus gitu. Nah dia coba mengaplikasikan ke New York Jets juga kan jadinya kan. Worse nggak kira-kira Dil? Nah di Ohio State bagus kan mereka kan? Ohio State iya dulu Justin Fields sama Garrett Wilson kan mereka ini kan barengan main kan. Cuman ya gimana ya Jets ini dari 2 tahun yang lalu udah di hype-hypein watch out for Jets, don't sleep on Jets. Ya hasilnya pada pada tidur juga sih ya. Jetsnya kayak gitu hasilnya. Cuman gue gak tahu nih Justin Fields kan karena bakal jadi full time starter lagi kan. Mungkin Jetsnya bakal bagus cuman ya mungkin dari musim kemarin nambah 4 win kayaknya. Abis itu udah gak signifikan. Udah abis ya kayaknya sih gak terlalu signifikan juga sih cuman ya Wills kita lihat ya karena ya ini kan defense-nya juga menurut gue sih Jets defense-nya agak-agak lumayan sih ya. Karena ada ini kan kayak siapa? Duh, gue apa DL kok gue lupa sih. Apa? DL Jets. DL Jets. Quincy Williams linebackernya. Nah, kakaknya siapa? Kok gue lupa namanya? Quinnen Williams. Ah ya Quinnen Williams. Quincy Williams. Terus juga kemarin kan baru bayar ini kan Jamin Sherwood. Terus juga cornerbacknya ada si Sauce Gardner. Iya, lumayan oke tuh. Nah, walaupun kemarin sempat dapatin safety-nya DJ Reed ya. Iya. Nah, tapi ya menurut gue masih lumayan sih. Masih lumayan ya. Iya, cuman ya Will sih aja karena Jets ya begitulah. Iya. Tapi ngomongin soal reunian nih, ada yang akhirnya baru reunian juga. Siapa? Jamar Chase ya kan udah maksudnya tadi kan simpang siur ini mau bercerai atau tidak nih Jamar Chase dengan Juboro kan. Akhirnya mereka tetap bersatu, Higgins juga tetap bersatu. Dan ini obrolan yang seru banget karena mereka secara offense bisa dibilang musim depan offense ya mungkin kalau dari 100 ya 95 lah gitu. Iya kan. Tapi defense-nya 65. Nah, kayaknya enggak 65 juga deh. Kayaknya bisa di bawah 50 kayak. Jauh banget. Soalnya secara kita lihat dari salary mereka aja tuh udah yang wah ini defense tim defense-nya bisa kayak mediocre garis keras nih udah bukan mediocre lagi udah ancur-ancuran gitu. Ini gimana ya kalau dari lu Deka, lu melihat ini. Maksudnya dia secara offense 95 tapi defense-nya di bawah 50 nih gimana nih Bengals nih? mereka tuh kelihatan bakal pengen banget all in dengan offense mereka karena ya satu mereka punya 3 punggawa penting di offense dan mereka nggak mau kehilangan itu kan pastinya. Joe Burrow, terus ada Jamar Chase, ada T. Higgins. Mungkin Zach Taylor dan Bengals punya rencana sendiri kali kalau untuk defense mungkin mereka ambil dari draft atau mungkin ada free agency lagi yang mereka signing atau mungkin ya who knows gitu siapa yang bakal mereka sign. Mereka juga baru aja kehilangan salah satu pemain inti dari defensive line-nya Sam Hubbard baru aja retire. Pensiun. Sebelum 30 jadi kinda early. Tapi mereka masih punya Trey Hendrickson. Nah, tapi dan basically itu sebenarnya itu doang ya. Cuman Trey Hendrickson musim kemarin mimpin sack kan. Iya. Cuman ini dia ya udah minta di-trade karena ya gak ada kejelasan gimana mau nge-extend kontrak dia karena ya kelamaan gitu. Manajemen Bengalsnya ditambah lagi udah nge-extend Jamar Chase sama T. Higgins duitnya gede lagi. Tapi kemarin beritanya mau juga ngetahan Trey Hendrickson. Nah gue ini gimana ngatur keuangan itu makanya jadi menurut gue sih ya tapi kan kalau sistemnya NFL itu kan walaupun duitnya gede kan kadang di tahun pertama kedua kan cap hitnya kecil. Nah tahun ketiga baru deh tuh baru deh tuh
Istilahnya kalau di sport lain mungkin backloaded gitu kan. Makin tinggi. Iya. Jadi memang ini ya, apa namanya, kita nggak tahu musim depan ini untuk strategi defense-nya seperti apa. Iya. Kadang-kadang kita bisa aja underestimate, ini di bawah 50 ternyata mereka nemuin bibit-bibit unggul yang benar-benar scouting gitu loh, yang mungkin tim ini kayaknya kurang tapi dia bagus, ditarik kayak yang waktu filmnya Brad Pitt itu yang Moneyball kan. Kan dia ngambil pemain-pemain buangan tapi yang secara statistik sebenarnya mereka bagus ketika main kan. Habis itu atletiknya langsung meningkat pesat kan. Gitu. Jadi kalau menurut lu bisa kayak gitu juga tuh Kak ya? Wah, mungkin ada kemungkinan bisa. Memang kalau defense-nya itu selalu jadi titik lemahnya Bengals selama eranya Zach Taylor, head coach-nya mereka. Defense dan offensive line sebenarnya. Offensive line soalnya Bengals juga sering banget kena sack. Dan Joe Burrow itu udah 2 kali out for season karena cedera. Jadi mereka invest nggak cuma hanya untuk defense sekarang, tapi mereka invest untuk offensive line. Jadi kalau misalkan Bengals punya quarterback yang udah jadi future mereka, udah mereka bayar. Prioritas utama mereka pertama adalah menurut gue justru malah offensive line dulu yang harus dibenerin. Sama. Harus itu, karena itu nggak mau harus cetak poin daripada bertahan ya. Ibarat kayak lu punya investasi yang udah lu tanam duit banyak, tapi kalau misalkan lu gak jaga, lu hilang duit lo. Mending lo jaga investasi lo kan. Iya. Jangan sampai mereka cabut ke tim lain, akhirnya Cincinnati hancur lagi nanti. Hancur lagi. Sayang Bengals lagi oke-okenya nih. Iya. Jadi gitu ya kalau ini ya. Dan ngomongin soal defense juga nih Dil, Eagles sekarang punya 7 Georgias 2020. Wah, kemarin ngesan siapa yang pemain siapa namanya? Wah, gila sih itu. Jalen Carter apa sih? Aziz. Aziz Olujari dari Aziz Olujari. Wah, makanya nih gila nih. Gila itu. Nih kalau sepengetahuan gue ya, pemain Georgia-nya Jalen Carter, Jordan Davis, Nakobe Dean, ini siapa? Nolan Smith. Kelly Ringo. Tadi Aziz Olujari sama satu lagi gue lupa. Siapa yang pindah Eagles ya? Enggak, dia masih dia dari awal di Eagles. Aduh, gue lupa. Satu linebackernya bukan. Ada pokoknya ada satu lagi deh. Makanya nih Georgia 2020 defense boys, kan. Georgia boys ya, makanya jadi tuh gini kan kemarin kan Eagles ini kan udah ditinggal sama legendnya kan Brandon Graham kan. 15 tahun main di sana pensiun, dua kali juara di Eagles kan. Iya. Dan dia kalau nggak salah pemain terakhir pas sebelum coachnya sekarang. Andy Reid pindah. Abis itu siapa abis Andy Reid? Coachnya siapa? Ini Andy Reid, setelah itu Chip Kelly. Chip Kelly ya, besok kan ganti kan. Nah, Brandon Graham ini pemain terakhir di era Andy Reid kan. Udah gitu defensive line-nya ditinggalin tuh sama Milton Williams ke Patriots, Josh Sweat ke Cardinals. Jadi kan ibaratnya nih defensive line yang kemarin ngancurin Mahomes ditinggal sama 2 pemain yang berperan gitu, yang justru intinya pergi. Nah, cuman yang gantiinnya anak-anak muda kalah Georgia, bagus, yang bagus juga. Jadi gila sih itu, gila tuh. Iya, makanya jadi menurut gua Eagles kemarin kan juga udah ngelepasin senior cornerback ya, kayak Darius Slay ke Steelers. Iya. Habis itu James Bradbury nggak tahu kemana. Udah dirilis. Sisanya CJ Gardner Johnson ke tim ke Texans. Nah, tapi yang cornerbacknya udah ada Cooper DeJean, Quinyon Mitchell, terus Reed Blankenship. Jadi ya Eagles. Their team is stacked. Iya. Maksudnya Eagles kayak back to back. Iya, makanya. Kayak Kansas City ya. Tapi emang gitu sih, memang gua pas baca Eagles pergerakannya lumayan oke juga nih off season nih, untuk dia nambah kekosongan mereka diperbagus gitu. Gua kayak Eagles tahun depan back to back dah. Bisa mungkin. Pertarungannya bakal sengit di NFC East karena mereka bakal lawan Commanders lagi. Dua kali. Kalau Cowboys sama Giants saya bodo amat ya. Iya, jangan usah dipikirin. Itu aneh itu mah. Tapi kalau lu Commanders ketemu Eagles musim depan di NFC East, lu megang siapa, Kak? Gue melihat tim yang lebih komplit masih Eagles ya. Iya, pasti. Defense offense, ini ngomongin defense offense. Not only defense loh, offense mereka tuh bener-bener yang full dengan talent gitu. Mereka punya wide receiver bagus, punya 2 lagi.
mereka punya running back 2000 yards kemarin, 2000 yards. Saquon Barkley. Dan mereka punya quarterback yang juga one of the best in the league juga kan, Jalen Hurts. Jadi from top to bottom gua rasa lebih komplit Eagles, tapi ada kemungkinan Commanders bisa nyuri satu win lah dari Eagles mungkin pas lagi main di Washington kali ya. Kayak musim kemarin nih. Iya kan kemarin kan Washington sempat menang sekali lawan Eagles. Ada tuh. Oh iya. Sempat menang sekali. Yang skornya tinggi banget. 42-an, 40-37 nggak salah. Kalau nggak salah ya. Oke. Berarti gitu ya. Kalau lu megang siapa? Eagles sama itu, Deal? Gue Eagles sih. Gue juga masih Eagles sih. Walaupun kayaknya. Misalnya Jayden Daniels sudah belajar gimana Eagles sih, cuman kan pasti Eagles juga bakal mengubah. Iya. Mungkin ada beberapa yang diubah offense-nya biar nggak ketebak juga kan. Jadi ya menurut gue masih Eagles yang unggul sih. Iya, dan masih confident karena masih mentality juara gitu kan. Jadi kayaknya udah Commanders, tapi memang layak dipantau sih musim depan. Gue juga nggak ya, sekali lagi NFL kan nggak bisa ditebak juga ya. Bisa kayak tim yang berjaya di regular season tiba-tiba pas masuk playoff ancur-ancuran banyak. Yang jelek banget di regular season tapi di playoff bersinar juga banyak. Ada. Patrick Mahomes salah satunya. Tapi kalau misalkan ini kalau lu pribadi Kak, karena kita biasa nanya ke bintang tamu, yang musim depan lu bakal pantau banget siapa timnya? Dari pergerakan off season ini. Kayaknya lu musim depan gua bakal lebih banyak nonton selain Texans ya. Nanti kita tanya kenapa lu ngefans sama Texans. Tapi apa yang lu pantau banget musim depan? Musim depan yang lu pengen tonton juga lah gitu. Gue masih excited dengan Lions ya sebenarnya. Oh masih excited dengan Lions. Gue punya mungkin gue ngerasanya kayak mereka bilang Jared Goff punya kayak ada limitnya lah gitu, kayak sebagus apa dia secara ceiling dia nggak akan lebih tinggi dari ini gitu. Tapi overall tim gue rasa mereka udah cukup solid sebenarnya. Mereka has a decent defense sebenarnya. Agak nggak terlalu bagus tapi let's say mid of the pack lah ya sebenarnya. Tapi offense mereka still very very good. Terutama mereka punya wide receiver yang dua-duanya bagus, ada Amon-Ra sama ada Jameson Williams, ada running back 2 mereka masih ada David Montgomery sama Jahmyr Gibbs. Masih bagus-bagus ya. And their offensive line itu juga mungkin satu-satunya tim yang gua rasa offensive line-nya bisa nyaingin Eagles. Nah, iya sih. Gue setuju sih. Lions sih. Kenapa begitu? Karena mereka punya beberapa talent yang punya kalibernya kayak all pro gitu. Misalkan kayak mereka punya tackle Penei Sewell. Iya tuh Penei Sewell iya sih. Center mereka, kapten mereka Frank Ragnow. Really good. Terus habis itu punya pemain-pemain di offensive line lain juga bagus mereka. Jadi kalau misalkan mereka balik lagi ke postseason, terus habis itu mereka ada di posisi yang sama kayak kemarin, satu-satunya X factor mereka adalah Jared Goff. Iya betul. Jared Goff karena kalau menurut gue kalau misalkan Jared Goff gak lempar banyak interception waktu lawan Commanders itu mereka menang sebenarnya. Iya 5 interception ya? I mean it's like a given tapi kesalahan-kesalahan kecil kayak gitu tuh bisa berakibat fatal bagi tim-tim yang di postseason pastinya. Cuman that's the X factor. Cuman kalau gue mau nambahin dari Baroka ya, memang kan Lions lagi di atasnya nih. Tapi yang menarik nih musim depan gak ada 2 koordinatornya. Si Lions. Si Ben Johnson offensive koordinatornya jadi head coach Bears. Aaron Glenn defensive koordinatornya sekarang jadi head coach Jets. Nah kita lihat nih. Nah makanya emang menurut gue sih Lions bakal menarik nih karena ditinggal sama koordinator yang menurut gue bisa benar-benar mengubah play offense dan defense-nya Lions. Nah tiba-tiba harus diganti sama kalau nggak salah ini semua dipromosin semua ya dari staff ya, nggak nyari di luar ya, nggak nyari di luar, jadi promosin dari staff-staff. Tapi yang salah satu ya selain Lions juga Chicago Bears actually cukup menarik sebenarnya. Bears. Mereka ngambil koordinator dari Lions yang offense-nya salah satu yang terbaik di musim lalu. Mereka punya Ben Johnson. Jadi dia itu Ben Johnson ini kayak offensive mind yang muda, genius lagi, masih yang di-build-nya sebagai genius gitu. Dan dia bakal dapat quarterback yang udah masuk musim kedua, Caleb Williams. Jadi menarik banget kalau misalkan kita lihat duetnya antara Caleb Williams sama Ben Johnson ini bakal berdampak apa sama NFC North, terutama mereka bakal ngelawan Lions, bakal ngelawan Vikings, bakal ngelawan Packers. Yang kemarin NFC North aja tuh winnya semuanya di atas 10 kan?
Besides Gila Bears. NFC North Selain musim kemarin Bears. gila loh. Iya selain Bears. Bears kan zong. Cuman maksudnya kan musim kemarin Vikings, timnya Packers sama Lions di atas 10 win. Gila, 3 tim semua masuk playoff. Tapi emang harus kayaknya kalau musim depan Lions juara cakep sih. Soalnya jadinya Staffordnya juara sama Rams, Goff-nya juara sama Lions. Jadi adil. Udah gitu Bears kemarin off seasonnya juga geraknya bagus banget lagi kan ngambil 3 OL kan? Yes. Ngambil 3 OL buat Caleb kan apalagi kemarin Caleb itu kena sacknya paling banyak kalau nggak sampai 60-an kali. Iya. Nah, jadi Ben Johnson datang mungkin dari request dari Ben Johnson ya. Gue mau QB gue dilindungin, cari OL dulu. Nah, dicariin OL tuh kan. Iya. Dapat salah satu yang bagus tuh yang udah pengalaman banget selalu masuk playoff cuma sekali yang enggak masuk ya si Jotani kan dari Chiefs. Udah gitu nge-trade ada dari Rams tuh juga dapat dari Falcons kan. Jadi ya ini menurut gue bagus sih udah ngebangunin kan kalau bahasa NFL tuh kalau OL sama DL ketemu tuh namanya trenches kan trenchesnya nih. Trenchesnya udah dibentuk nih. Iya. Ya udah tinggal main aja cuman ya. Ibaratnya kayak di NBA mereka punya Anthony Edwards dan mereka building Anthony Edwards. Iya. Itu kan yang dilakukan sama Bears sekarang kan. Betul. Tinggal ini RB-nya nih apakah mau tetap pakai Swift atau mau draft Ashton Jenkins cuman nanti sih kalau draft nanti aja kita bahas. Iya, enggak tapi soalnya gue mau nyinggung sedikit. Kayaknya memang Miami Dolphins kan dapat Cam Ward. Kayaknya kemungkinan. Enggak. Titans ya. Enggak mungkin. Enggak mungkin tuh ya. Dolphins enggak mungkin. Abdul Carter masuk ke Cleveland enggak? Nah, jadi gini, tadi kan gue sempat baca berita itu di Twitter ya katanya sih udah banyak orang-orang sekitar tim kan pasti kan kalau ada bisik-bisikan pasti masuknya ke insider kayak Adam Schefter yang kemarin gue bilang yang harus rekomend di follow di Twitter kan. Iya. Banyak yang udah bilang kayaknya konsensus first overall pick Cam Ward buat ke Titans. Itu udah fix tuh ya? Kayaknya udah fix karena berdasarkan penilaian dari analis sama penilai scout, penilai draft itu Cam Ward sekarang masih menurut gue gak konsensus juga sih sebenarnya tapi lebih kayak ada lebih dari sebagian lah gitu yang menganggap kalau Cam Ward bisa untuk ini ya apa namanya ibaratnya untuk QB sombong ini kan. Iya. Nah Browns ini nih gimana ya Browns ini iya kan mau dapat Abdul Carter kan. Oke sih harusnya ya. Abdul Carter kan ibaratnya udah dibilang generational talent. Iya, gue lebih bagus dia daripada Cam Ward kan kalau dari kita. Kalau overall draft big boardnya emang Abdul Carter pasti nomor 1. Nah, cuman kan ya Titans kalau mau ngedraft Abdul Carter juga QB-nya siapa? Iya, harus Cam Ward sih. Harus Cam Ward. Nah, ini Browns sih abis sebenarnya gini nanti draft akhir April nanti. Pick 1 kayaknya udah skip lah, serah di Titans ambil Cam Ward juga udah di ekspektasinya kan. Iya. Yang kita tunggu nih harusnya Browns karena nih Browns ambil siapa itu bakal ngaruh ke Giants. Jadi ini nasibnya Giants nih di Browns karena kalau misalnya Browns ngambil Abdul Carter, Giants dapat Sanders. Shader Sanders. Nah, cuma kalau dapat Sanders berarti dia nggak butuh QB lain. Giants mau udah dapat Sanders. Itu makanya. Jadi udah cakep itu. Jadi gini, apakah nih? Ini kan yang tadi berhubungan sama yang Rodgers ya. Iya. Rodgers kan katanya antara Steelers atau Giants. Apakah Giants ngambil Rodgers tapi tetap ngambil QB terus misalnya Shader Sanders suruh belajar dulu sama Rodgers gitu ya, atau ya udah kalau misalnya Shadernya udah diambil sama Browns ya udah kita ambil Abdul Carter aja terus Rodgersnya misalnya udah dapat Rodgers ya udah Rodgers main semusim terus 2026 nyari QB. Itu lebih masuk akal ya. Jadi setidaknya kalaupun dapat Sanders Giants ada Jedi-nya nih, ada Luke Skywalker gitu. Ada Aaron Rodgers ayo dilatih. Lumayan juga lah dapat pelatihan dari sang MVP ini kan. Lumayan. Oh itu bagus juga sih Sanders dibimbing sama Rodgers gawat juga sih. Iya kan? Tiba-tiba mentalnya dan itu tiba-tiba Giants 2 musim ke depan lah masuk playoff terus bersinar gitu gara-gara Sanders. Bisa jadi. Nah, bisa jadi Sanders mah ada potensi. Iya, cuman kadang Sanders itu kalau gue liat mainnya di college dia ngambil resiko cuman resikonya tuh kadang yang hasilnya jelek gitu. Misalnya contoh dia udah lari kiri kanan, toto dilempar interception atau misalnya dilempar udah kelamaan toto kena sack. Jadi ya gitu. Cuman kan pasti kan orang yang banyak yang gak suka Shadow Sanders karena attitude-nya kan. Iya. Yang
outspoken karena kan ya bapaknya Deion Sanders kan juga Hall of Famer. Iya, Hall of Famer juga dia bapaknya juga dulu pas masih di draft aja udah outspoken. Iya kan? Sama kan dia nurun kan. Iya, cuman ya namanya juga gimana ya, namanya juga rookie, masa rookie gak pede sih gitu. Terus darah dagingnya tuh udah darah daging juara gitu kan. Iya. Kan wajar aja lalu setiap hari dididik sama juara gitu kayak harus gini. Ya misalkan anaknya LeBron juga kan, Bronny James juga bisa aja dia sombong bokap gue LeBron James. Iya. Ya boleh aja. Boleh aja. Gak ada masalah itu. Tinggal ya yang penting buktiin mainnya aja di lapangan. Kalau misalnya jelek ya udah, kalau jelek ya udah siap-siap jadi bahan ejekan. Kalau bagus ya oke gitu. Apalagi kalau di draftnya di Giants loh. New York iya kan, medianya kan gila, maksudnya big market lah, nggak mungkin. Ya kalau dia masuknya masih ke small market gitu kayak Cleveland, ya mungkin Tennessee Cleveland mungkin. atau Tennessee, ya itu kayaknya nggak akan blow up gimana-mana. Dia kayaknya no pressure, jadi mainnya mungkin lebih lepas. Tapi kan kalau di Giants, dia mau nggak mau harus handle pressure. Tapi kalau belajar dari bokapnya harusnya bisa jadi handle pressure sih. Ya. Sanders ya, karena nanti harusnya episode selanjutnya gue penasaran sama Tufel lagi, karena kan dia mau dapat Travis Hunter. Tapi nanti kita tunggu Tufel aja tuh. Kalau dia dapat Travis Hunter tuh gimana perasaannya? Dapat Travis Hunter. Cuma Oka, lu kenapa jadinya ngefans sama Texans? Karena kita suka nanya tuh sama tamu-tamu nih. Oke. Kenapa gue mulai suka sama Texans? Sebenarnya gue mulai nonton NFL tuh dari sekitar 2006-2007. Tapi gue kayak lebih menjadi pengamat aja, kayak gue nonton 2006-2007 anjir. Karena gue masih inget dari 2007 actually, karena gue masih inget dengan Patriots undefeated season. Undefeated season, dan gue juga waktu itu main Madden juga, gue juga pakai Patriots gitu kan. Brady, Welker, Moss, and all of the talent there. Gue mulai suka Texans sebenarnya, gue mulai suka pada tahun 2014. 2014 karena satu pemain. Gue suka banget sama JJ Watt. Ini kakak TJ Watt. Oh iya. Kakaknya TJ Watt. Kakak kandung dari TJ Watt. Karena pas gue lihat musim 2014 JJ Watt, menurut gue itu adalah musim terbaik dari pemain defense di NFL history. Iya. Setuju sih gue. Ya, dan gue emang lumayan ada soft spot juga buat pemain-pemain defense gitu. Jadi gue senang lihat main defense yang jago-jago gitu. Makanya gue senang banget ketika lihat JJ Watt keren banget. I'm gonna start being a Texans fans gitu. Jadi Houston Texans dan life sebagai Texans fans sebenarnya juga nggak mudah ya. Sebenarnya nggak mudah. Gue ngiri loh, karena kalian sebagai fans Steelers, kalian punya quarterback yang stabil kan. Big Ben dulu. Pas masih era-era Big Ben gitu. Iya. Gue harus berhadapan dengan Davis Mills. Iya juga ya. Lu ganti berapa QB sih maksudnya? Dari zaman gue mulai ngefans 2014, Matt Schaub 1, Case Keenum 2, Brock Osweiler 3, Tom Savage 4, Deshaun Watson 5, Davis Mills 6. Terus Watson masih oke lah harusnya ya. Ya tapi pas Texans oke, cuman kan gara-gara dia, ya kenapa sih dia keluar gara-gara ini ya, minta duit ya. Dia karena awalnya dulu kesel sama mantan coachnya Texans. Iya si Bill O'Brien ya. Ya, itu menurut gue adalah musuh terbesar dalam hidup gue sebenarnya, Bill O'Brien. Ya, soalnya sayang Watson ya, jadi menyia-nyiakan ya. Karena gue masih kesel karena dia wasting the prime of Deshaun Watson sama DeAndre Hopkins. Iya itu makanya. Iya benar sih. Kan dulu itu DeAndre Hopkins, Watson tuh udah diomongin terus tuh kan. Tapi gue entah kenapa hilang aja dari radar loh, hilang aja. Iya. Oh gitu karena ya. Gue optimis banget pas lagi 2018 they actually playing really good. Wah, gitu. Parah sih. Mereka rekornya salah satu yang terbaik, top 3, top 4 gitu. Iya. Tapi karena coachnya emang there's something wrong with him lah, nggak tahu kenapa. Jelek aja kualitasnya gitu lah ya. Ya akhirnya jadi semuanya jatuh gitu semuanya. Dan dia karena walaupun head coachnya jelek tapi malah diangkat jadi GM. Jadi kenangan buruk sebelum Texas mendapatkan CJ Stroud itu masih membekas di gitu. Terus yang bikin lu bertahan jadinya apa dong? Untuk tidak ganti tim ya maksudnya. Iya, just for reason aja, mungkin karena lucu aja sih kayak something fun. Tapi 2020 itu kan Deshaun Watson masih main, terus dia jadi kayak top 5 quarterback, terus habis itu dia cedera. Karena gue orangnya tipe yang optimis gitu, jadi kayak gue yakin mungkin 2022 it can
can be better. Oh ternyata enggak. Can be better 2023 and it actually get better karena kita 2023 di Houston Texans kita dapat this one, CJ Stroud. Gila, makanya lu sampai sekarang masih bangga dengan menjadi fansnya Houston Texans ya. Dan gue berharap untuk Houston Texans, terutama Nick Caserio dan DeMeco Ryans, semoga jangan sampai terulang lagi kejadian Deshaun Watson dan DeAndre Hopkins. Please take care of CJ Stroud karena mungkin tadi Fadil belum ngomongin tentang Houston Texans di offseason ini, tapi mereka baru aja nge-trade Laramie Tunsil tadi yang udah kita bilang sama pemain starter offensive line-nya basically dilepas semua. Karena musim kemarin itu gue juga bingung kenapa Texans kayak gini ya. Gue juga bingung kenapa nih tiba-tiba offense-nya Texans tuh kayak ngadet gini terus kenapa nih sih ya karena ini juga ya pasti kan banyak banget yang OL cedera kan. Yang masuk injury reserve sampai 3 orang ya? 4 ya? Pernah di satu pertandingan mereka bermain dengan semuanya adalah backup. Itu. Iya, cuman kalau pas starternya balik lagi bolong-bolong juga. Tetap aja deh cedera. Jadi 3 starternya kemarin Laramie Tunsil di trade ke Commanders, Kenyon Green di trade ke Eagles, Shaq Mason dirilis. Nah, jadi nih ini si Justin bakal ketemu sama OL yang mayoritas bakalan baru gitu. Jadi nanti draft bakalan banyakin OL nih. Mereka akan prioritas di posisi OL sama kayak Bengals mungkin. Ya, tapi Texas pernah satu season hancur banget kan? Season keberapa ya? Gue bisa bilang dengan percaya diri bahwa nggak cuma satu season sebenarnya. Gue cuma ingat satu season. Jadi kalau misalkan lu bilang kalau satu season di mana Texas hancur banget, gue harus bilang which one? Oh iya, semuanya hancur. Sering. Enggak, soalnya dulu kan Detroit Lions juga ada masa terpuruk parah. Iya, nggak pernah menang. Nah, Houston Texas kan ada di situ. Iya. Selalu ada di situ. Nah, itu yang pas season mereka dapetin si Jazz berarti 2022? Iya, 2022 yang hancur banget kan? Mereka rekornya 3-14. Tapi ya bersyukur karena 3-14 dapat draft. Dapatnya si Jazz bukan Bryce Young. Nah, cuman Bryce Young di Panthers lumayan sih sekarang. Udah lumayan ya di Panthers. Lumayan. Kemarin pas ini kan start terus tiba-tiba disuruh bench dulu sama coachnya kan Dave Canales kan. Suruh Andy Dalton terus main lagi. Wah, tiba-tiba beda nih mainnya Bryce Young. Jadi ya tinggal kita lihat aja nih kalau Bryce Young di Panthers nih apakah nanti di draft bakalan ngedraft WR karena kemungkinan besar bakal ngedraft WR terbaik di prospek namanya Tetairoa McMillan dari Arizona. Oke. Berarti kalau musim depan menurut lu Texans bakal gimana nih? Kan lu harusnya sebagai fans kan gimana nih? Oh iya, sama BTW gue sekalian mungkin nanti nyambung ya. Kemarin Texans baru ngebayar ini cornerback bintangnya nih. Derek Stingley Jr. $30 juta per tahun dan itu langsung ngereset market cornerback karena sebelumnya yang paling tinggi $25 juta per tahunnya sini si JC Horn dari Panthers ini sama Derek Stingley langsung beda 5 juta langsung di-reset semuanya. Karena nih yang lagi nunggu kontrak nih juga itu yang tadi cornerback Jets Sauce Gardner. Nah, sama cornerback Chiefs Trent McDuffie. Jadi habis Stingley reset cornerback market gantian nanti. Kita tunggu nih dua yang lain nih. Kayak nanti mungkin bisa bahas dikit Jamar Chase kayak Jamar Chase kemarin. Yang di reset sama Max Crosby, di reset lagi sama Myles Garrett. Nah, sekarang Jamar Chase jadi pemain non QB termahal di liga, 40,25 juta. Iya, udah Jamar Chase kan, itu kan udah rekornya. Nah, gimana Texans musim depan? Texans musim depan mungkin gue masih optimis karena secara divisi AFC South divisinya Houston Texans itu mungkin nggak seberat dengan divisi lain kayak NFC North atau NFC East gitu. Gue masih optimis tapi kayak cautiously optimistic karena kalau misalkan OL-nya nggak jadi lebih bagus terus habis itu offense-nya ternyata mandek lagi dengan offensive coordinator yang baru karena mereka baru pecat Bobby Slowick juga offensive coordinator mereka. Ya, karena Bobby Slowick tuh sebelumnya sempat kayak wah ini koordinator bagus nih gitu kan. Kayaknya harus jadi head coach tim lain. Ternyata masih mana hancur. Dipecat. Dipecat. But, overall secara divisi mereka masih tergolong
nggak seberat divisi lain kalau menurut gua, karena mereka satu divisi dengan Tennessee yang sekarang lagi mau first overall pick. Terus Jacksonville Jaguars. Jacksonville Jaguars juga kemarin juga menurun banget. Hancur-hancuran ya. Sama Indianapolis Colts. Yang baru kedatangan Lord Daniel Jones. Daniel Jones. Wah, gampang ya. Texans bisa bersinar ya. Iya bisa lu bersinar. Paling Jaguars ya yang bakal nantangin, karena kan udah ganti head coach, ganti manajemen juga. Jaguars juga geraknya juga lumayan kenceng nih, karena GM-nya GM umur 3 masih muda banget nih ya. Jadi kayaknya sih yang nantangin Jaguars. Kalau Colts sama Titans ya lewat aja. Cuman gue masih optimis. Ya mungkin Texans bisa. Ya. Bismillah 6 win lah dari divisi ini. 6 win dia cukup ya. 6 win berarti ini apa sabu bersih kan? Sabu bersih. Tiap rivalnya ketemu 2 kali semusim kan. Iya Texans tuh ya. Terus apalagi berita terbaru itu dong ya, kita tadi Cooper Cup. Paling ini sih nambahin yang Ja'Marr Chase sama T. Higgins. Jadi tuh Ja'Marr Chase itu kontraknya itu 4 tahun 161 juta. Guaranteed-nya 112 juta. Iya. T. Higgins 4 tahun 115 juta, guaranteed-nya 2 tahun 57,5 juta. Nah. Itu Ja'Marr Chase sama T. Higgins itu agennya sama. Jadi itu deal like literally cuman beda berapa ya, sepaket lah gitu. Sepaket plug gitu. Oke. Kalau menurut gua ya, kalau pandangan gua ya, itu kan pasti mereka ditahan sama Bengals karena permintaannya Joe Burrow dong pasti. Iyalah pasti. Iya. Special requestnya Joe Burrow. Nah, tapi menurut gua nih dengan ngasih duit jebret sebanyak kayak gitu, menurut gua nggak bagus. Karena ya berhubungan sama yang di awal ya. Ya defense-nya mau pakai siapa? Iya itu doang sih. Defense-nya siapa gitu. Apalagi ya gue nggak tahu DL-nya ada yang pergi, terus juga ya tinggal sisaan gitu. Terus kalau jangan pun buat musim depan, musim kemarin aja Bengals ibaratnya nih kayak mentality coach yang itu tuh, yang kalau misalnya lawan skor 50, Bengalsnya 5-1 gitu. Iya, skornya tinggi-tinggi mulu. Nah, jadi ya gue sih jujur pas ngelihat Ja'Marr Chase sudah deal, kalau Ja'Marr Chase deal oke gitu kan. Pasti Higgins sih kayak gila lu serius duitnya segitu untuk langsung Higgins, ya? digelontorin sebanyak itu, berat buat 2 pemain yang ya memang inti di offense tapi lu ngorbanin yang lain, karena kan NFL kan olahraga kerja sama tim gitu. Iya, ada sedikit nambahin juga karena Bengals juga harus hati-hati karena 3 pemain yang dibayar termahal dari tim mereka sekarang, Burrow, Chase, Higgins, mereka punya injury history. Nah, mereka bertiga. Iya. Burrow udah 2 kali out for season. Iya. Chase juga sempat masuk IL musim ini, musim kemarin atau musim kemarin. Dengan duit sebanyak itu, doa-doa mereka pasti pengennya semuanya itu bisa healthy lah ya. Bisa main full. Iya. Kontraknya mereka. Iya. Bahaya, soalnya kan kadang-kadang better defense kan is better offense. Nah itu jadi kan mereka pasti menerapkan itu kan. Iya, cuman ya gini loh. Jadi gini, menurut gua dengan Ja'Marr Chase sama T. Higgins menurut gua duitnya tinggi banget. Ini pendapat gua nih mismanajemennya Bengals, karena gini, Ja'Marr Chase itu kan sebenarnya udah minta extend dari sebelum musim kemarin. Ya kan. Tapi sama Bengals nggak dikasih. Terus sebelum musim kemarin itu juga T. Higgins dikasih franchise tag, ya kan. Terus habis itu musim kemarinnya 2024 Ja'Marr Chase triple crown, ya kan. T. Higgins mainnya bagus walaupun cedera beberapa game. Nah jadi udah gitu banyak pemain-pemain lain yang udah dibayar mahal, jadi ini telat karena telat bayar, kelamaan bayarnya. Pemain-pemain lain gajinya tinggi, bayarnya juga ketinggian, nggak ketinggian juga sih, bayarnya oke gitu, cuman too much gitu. Karena gini loh, gue sempat baca, Ja'Marr Chase sama T. Higgins itu totalnya 70-an juta kan. AJ Brown sama Devonta Smith nih yang menurut gue sih salah satu duet WR terbaik di NFL ya, AJ Brown sama Devonta Smith di Eagles.
itu kalau nggak salah totalnya cuma 50-an juta. Iya, jadi jauh ceilingnya ini ya, tambah 70 sama 50 ini ya. Jauh banget, jadi kayak ini udah mismanagement gitu, mismanagement dari Bengalsnya. Emang aneh Bengals banget. Karena juga ya selain itu Bengals juga termasuk tim miskin. Maaf ya, sorry itu iya, emang gitu. Emang kan dia kan small market juga. Small market. Terus habis itu juga kan ditahan lama kontraknya. Pemainnya yang bintang-bintangnya pada gundah-gulana gitu. Kayak gue diperpanjang gak sih gitu-gitu. Iya, makanya jadi kelamaan nunggu. Timnya juga tim revenue-nya kecil. Jadi ya seharusnya mereka udah ngelakuin itu tahun kemarin. Iya. Bukan tahun ini. Gitu. Salah telat ya. Telat. Iya. Jadi ya udah ya gue sih bilang ya mungkin 2 tahun awal cap space-nya Bengals oke deh masih aman. Ya lu lihat tahun ketiga deh. Pasti tuh hancur banget tuh cap space-nya karena kalau dihitung-hitung tuh per tahunnya Burrow, Jamar Chase sama Higgins itu makan ini bertiga doang nih. Makan 40% cap space. Itu aneh gitu. 40%. Itu gila. Dan NFL tuh soalnya sistemnya kan gak kayak NBA, di mana kalau NBA tuh lu bisa ngelebihin salary cap itu dengan cara-cara tertentu lah ya. Tapi kalau NFL mereka sistemnya tuh namanya hard salary cap, di mana semua tim nggak boleh ngelebihin salary cap yang udah ditentuin at any cost gitu. Dengan berbagai cara. Iya, nggak bisa ngakalin. Kalau NBA masih bisa diakalin. Iya, ya emang kita lihat si Bengals sih. Kita nggak tahu juga ya nanti mereka mau apa pergerakan dengan 3 blockbuster ini ya, kontrak ini ya. Nah, kalau gimana Kak? Kalau menurut lu ini mismanagement Bengals atau ya emang udah saatnya bayar segitu, emang seharusnya worth-nya segitu? Kalau menurut lu gimana? Gua rasa kalau untuk kontrak Chase sama Higgins itu karena mereka nunggu terlalu lama. Gue setuju sama Fadil tadi. Mereka punya kesempatan untuk extend dua-duanya musim lalu, di mana harga mereka mungkin nggak akan setinggi sekarang. Iya. Tapi mungkin karena mereka udah nunggu dan mereka takut banget kehilangan weapon mereka, yang salah satu dan dua-duanya adalah kesayangannya dari Joe Burrow. Makanya mereka ya udahlah ambil aja opsinya buat ambil extend kontrak mereka gitu. Dengan doa-doa kalau misalkan cap space-nya NFL bakal terus naik gitu. Jadi mirip sama NBA jadinya. Kalau NBA kan cap space juga naik. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, tapi ya moga-moga aja nggak sampai benar-benar jadi bikin Bengalsnya bleeding gitu secara keuangannya. Iya. Jangan sampai kayak Indonesia IHSG. Bahaya. Berita baru. Soalnya ngomongin cap space gue langsung gatel ngomongin saham nih. Jangan sampai seperti Indonesia Bengals teman-teman. Nah, IHSG-nya anjlok kan, semuanya cabut hati-hati buat fans Bengals ya. Tapi memang buat Oka sebelum udahan kan coba ngomong gimana caranya supaya orang bisa ngefans sama Texans tuh, kasih wejangan. BTW sorry, abis Oka gue tiba-tiba tadi ada breaking news, cuman bukan fans, cuman ada kayak show gitu, cuman Oka dulu. Oh ya, gimana? Coba Kak. Salah satu cara untuk menjadi seorang fans Texans itu adalah punya kesabaran yang sangat tinggi. Karena sebagai fans Texans gue merasakan punya defense yang luar biasa bagus tapi punya offense yang hancur. Texans pernah punya offense yang luar biasa bagus tapi defense-nya jebol semuanya. Punya pemain bagus tapi head coach-nya jelek. Punya head coach yang oke, tiba-tiba pemainnya kok jilik semua gitu. Jadi ya tips-tipsnya mungkin gak cuma sebagai fans Texans tapi juga buat semua fans NFL lain yang mau mencoba ngefans dengan tim-tim lain. Mungkin yang timnya masih belum terlalu bagus, you should try. Kalian coba aja. Gak ada salahnya kalian ngefans dengan tim manapun, karena semua fans pasti punya semua tim NFL pasti punya daya tariknya masing-masing, dan semua fans bakal suka dengan salah satu dari tim NFL yang sama kayak lu ngefans MU atau Arsenal aja. Itu jadi harus sabar aja. Jadi kayak contoh nih ya, kayak fans Patriots udah puluhan tahun di atas, Brady pergi sekarang jong ya kan di bawah. Jadi emang uniknya jadi ya sebenarnya sih olahraga lain juga, tapi NFL nih kayak lu roller coaster tuh kayak
lebih kenceng tuh, wow gitu. Jadi bener-bener di naik turunnya cepet gitu. Ya kayak kita nih Steelers, QB-nya nggak tahu siapa nih yang mau lemparin Metcalf sama Pickens. Abis Big Ben QB-nya ganti. Belum ada yang ketemu yang cocok. Jadi yang penting winning season. Nah ya penting ya tapi itu winning season ya. Gorengan media winning season tuh cuman ya abis masuk playoff first round exit. Seperti biasa Tomlin. Iya biarin aja udah. Tapi kita tetap bertahan. Nah itu. Kenapa tadi itu deal jadi gini, sebenarnya bukan breaking news NFL karena nih gue masih lihat beritanya masih ya Rodgers katanya sama, ya nggak usah di rush thing, nggak usah diburu-buruin lah. Nah jadi kan NFL ini ada konten di Netflix ya, quarterback, receiver sama yang Rodgers tuh yang Enigma. Oke. Yang dia pakai apa ayahuasca itu yang apa yang obat-obat itulah. Obat penenangnya. Nah, jadi ini ternyata apalagi kan pasti kan di Indonesia banyak yang langganan Netflix kan. Iya. Nah, jadi ini di tahun ini bakalan ada konten NFL lagi di Netflix yang baru. Jadi quarterback balik lagi. Oh gitu. Nah, nanti yang ngisi ini quarterback 3 pemain, Joe Burrow, Jared Goff, sama Kirk Cousins. Nah, jadi buat lu kalau mau nonton seru juga ya. Berarti kan ini kan seriesnya NFL ini kayak F1 yang Drive to Survive kan. Iya. Nah ini NFL ada namanya quarterback sama receiver. Yang pertama juga bagus Mahomes. Siapa yang 49ers? Purdy. Siapa? Bukan. Yang orang Itali. Bukan. Orang Itali. Mahomes kan yang pertama kan Mahomes, Mariota sama. Oh Mariota. Gue inget. Mahomes, Mariota sama Cousins lagi nih. Cousins lagi. Iya. Kalau receiver itu kemarin itu ada Davante Adams sama Amon-Ra, George Kittle, Deebo Samuel sama CD bukan CD Lamb. Ada pokoknya satu ada 5 deh pokoknya. Nah. Jadi ini sekarang yang tahun ini balik lagi ke quarterback. Jadi nyari quarterback. Nah, ini Joe Burrow tuh. Ini Joe Burrow menarik nih. Karena gue mau nonton Joe Burrow gimana dia ya sama Jamar Chase sama T. Higgins ini gimana. Apalagi kan T. Higgins sempat gak main beberapa match kan. Nah gue pengen tahu nih gimana nih insight di ini Joe Burrow di ininya ya, di apa namanya rumah apa kalau belakang kalau di kita ini apa namanya kalau misalkan tempat-tempat baju-baju mereka itu apa apa namanya ini apa istilahnya kok gue lupa sih. Astagfirullah. Locker room ya Allah. Bisa lupa kalimat itu ya. Ya kan kita mau butuh tahu situasi locker roomnya kayak gimana kan ini mereka kan. Iya karena kan pasti yang ini kan yang disorot kan Joe Burrow, Kirk Cousins sama Jared Goff. Ini kan berarti Joe Burrow nih pasti nyorot gimana sih ceritanya nih Joe Burrow yang seasonnya bagus banget, tapi kok timnya 8 win, aneh. Jared Goff kan yang musimnya bagus, masuk MVP, lain itu juga bagus kan. Sama Kirk Cousins yang baru pindah ke Falcons, jadi starter tapi zong, terus di bench. Nah ini emang buat gue sih quarterback yang buat tahun ini menarik sih karena ada 3 point of view cerita yang beda sih, beda banget. Jadi dan itu, harus nonton sih di Netflix. Biasanya kalau mau mempelajari NFL juga nonton itu tuh quarterback sama gue sih nonton quarterback, ada receiver juga receiver, sama kalau ya sebenarnya bukan NFL sih, ada dunia football lain, ada juga yang kayak ini series bukan dokumenter yang kontroversial yang Aaron Hernandez. Yang kayak yang itu. Iya, terus yang tim Florida yang di college yang banyak jago tapi banyak yang kriminal. Iya, itu ada tuh. Tapi itu bukannya itu apa ya waktu itu? Itu Netflix. Enggak, bukan nama acaranya. Untold Stories atau apa sih? Untold Story itu. Kalau Untold Story banyak, basket juga ada. Banyak cabang olahraga kalau Untold Story. Iya, itu. Jadi kalau gua sangat saranin kan apalagi lu kalau nggak main Madden ya, mending nonton itu. Nah, nonton quarterback sama receiver tuh. Bagus banget. Bagus tuh. Banget. Jadi ditonton itu jangan lupa di Netflix teman-teman. Gue juga salah satu yang rajin nonton, gue Mahomes sih. Walaupun nanti kalau kalian dengar suara Mahomes jangan ketawa. Kayak suaranya emang Kermit begitu. Ya. Iya emang suaranya lucu ya. gitu kan. Patrick Mahomes. Tapi buat Oka thank you udah mau datang kan. Nanti kapan-kapan datang lagi kayak. Siap. Ini masih off season, masih panjang kita kalau jalur nanti kalau udah masuk season baru seru tuh pembahasan kita. Banyak pembahasannya game. Iya. Siapa tahu Texas bersinar kan kita undang Oka. Amin. Ya, siap. Thank you Oka, thank you Fadil, thank you buat yang nonton episode kali ini, sampai bertemu di minggu depan.